Banyak sejarah, budaya, dan kisah menarik. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi negeri yang dipercaya sebagai tempat adanya jejak kaki Nabi Adam alaihi salam. Selain itu, negara ini juga terkenal karena prestasi kriketnya yang masih disegani dunia hingga sekarang. Tahukah kalian bahwa harga 1 kilogram teh terbaik di Sri Lanka bisa mencapai puluhan ribu rupiah Pakistan? Dan mengapa Masjid Merah di sana disebut terinspirasi oleh buah surga? Semua pertanyaan tersebut beserta berbagai fakta menarik lainnya akan kita bahas lengkap dalam perjalanan kali ini. Jadi, mari kita mulai petualangan menuju Sri Lanka. Sri Lanka merupakan negara berbentuk pulau besar yang berada di Asia Selatan. Nama resminya adalah Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Negara ini tidak berbatasan langsung dengan negara manapun, karena seluruh wilayahnya dikelilingi lautan. Sebelum tahun 1972, Sri Lanka dikenal dengan nama Ceylon pada masa penjajahan Inggris. Negara terdekat dengan Sri Lanka adalah India. Bahkan perjalanan udara dari India ke Sri Lanka hanya memakan waktu sekitar 1 jam saja. Jumlah penduduk Sri Lanka mencapai sekitar 25 juta jiwa. Dari segi populasi, negara ini termasuk negara terbesar ke-60 di dunia. Luas wilayahnya sekitar 67.240 km persegi dan menjadikannya negara terbesar ke-120 berdasarkan luas daratan. Sri Lanka sangat terkenal sebagai salah satu penghasil teh terbaik di dunia. Salah satu teh premium mereka yang bernama Golden Tips Tea memiliki harga mencapai sekitar Rp56.000 Pakistan untuk 1 kilogramnya. Perkebunan teh di negara ini sangat luas, dan hasil produksinya diekspor ke berbagai penjuru dunia, terutama ke negara-negara Eropa dan Inggris. Sekarang kita menuju tempat yang sangat terkenal di Sri Lanka, yaitu gunung yang dipercaya memiliki jejak kaki Nabi Adam alaihi salam. Gunung ini dikenal dengan nama Koh-e-Adam atau dalam bahasa Inggris disebut Adam's Peak. Tinggi gunung tersebut mencapai lebih dari 7.000 kaki. Untuk mencapai puncaknya, pengunjung harus menaiki lebih dari 5.000 anak tangga. Tempat ini dianggap suci oleh 3 agama sekaligus, yaitu Islam, Buddha, dan Hindu. Umat Muslim meyakini bahwa jejak tersebut adalah jejak kaki Nabi Adam alaihi salam, sementara umat Buddha menghubungkannya dengan Buddha, dan Hindu mengaitkannya dengan Dewa Shiva. Menurut keyakinan sebagian umat Muslim, ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga ke bumi, beliau pertama kali turun di gunung tersebut. Namun, hakikat sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Setiap tahunnya lebih dari 300.000 wisatawan dan peziarah dari berbagai negara datang untuk melihat tempat ini secara langsung. Sekilas, masyarakat Sri Lanka terlihat sederhana dan hidup biasa saja. Namun kenyataannya, mereka dikenal sebagai masyarakat yang kuat dan memiliki kehidupan kelas menengah yang cukup stabil. Budaya menghormati orang tua masih sangat dijaga di sana. Banyak keluarga yang tetap tinggal bersama dalam satu rumah besar dan hidup dengan penuh kebersamaan. Sri Lanka juga dihuni oleh berbagai kelompok agama dan etnis. Sekitar 70% penduduknya beragama Buddha, 12,6% beragama Hindu, sekitar 10% beragama Islam, dan sisanya merupakan pemeluk agama Kristen. Hal menarik dari negara ini adalah masyarakat dari berbagai agama tersebut sudah lama hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Meskipun begitu, Sri Lanka pernah mengalami perang saudara yang panjang antara etnis Sinhala dan Tamil. Konflik tersebut berlangsung selama 26 tahun, tepatnya dari tahun 1983 hingga 2009. Dalam peperangan itu, lebih dari 100.000 orang dilaporkan meninggal dunia dari kedua belah pihak. Namun saat ini kondisi negara sudah jauh lebih aman dan damai dibandingkan masa lalu. Puluhan tahun yang lalu, banyak warga Tamil dari India datang ke Sri Lanka untuk bekerja dan mencari penghidupan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menetap dan menjadi bagian dari masyarakat Sri Lanka. Saat ini jumlah etnis Tamil di Sri Lanka mencapai lebih dari 1,6 juta orang, dan sebagian besar dikenal sebagai pengusaha sukses. Keluarga dan keturunan mereka juga telah lama tinggal di negara tersebut, dan hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Karena mayoritas penduduk Sri Lanka memeluk agama Buddha, maka di berbagai daerah kalian akan dengan mudah menemukan patung Buddha dan kuil-kuil besar. Agama Buddha sendiri sudah berusia lebih dari 2.500 tahun dan didirikan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Di Sri Lanka, penghinaan terhadap patung Buddha dianggap sebagai pelanggaran serius. Baik warga lokal maupun wisatawan asing yang terbukti tidak menghormati simbol agama Buddha bisa mendapatkan hukuman berat, bahkan kemungkinan dideportasi dari negara tersebut. Aturan ini memang termasuk bagian dari hukum resmi di Sri Lanka.
Di Sri Lanka juga terdapat sekitar 7.000 warga keturunan Pakistan dari komunitas Memon yang berasal dari Karachi. Selain itu ada sekitar 1.700 warga Pakistan lainnya yang tinggal di sana karena urusan pekerjaan dan bisnis. Salah satu masjid tertua dan paling indah di Sri Lanka adalah Masjid Merah yang terkenal dengan arsitekturnya yang unik. Bangunan masjid tersebut dirancang menyerupai buah delima yang dipercaya sebagai buah syurga. Kubah-kubahnya pun dibuat menyerupai bentuk buah delima. Dalam Al-Quran, buah delima disebutkan sebanyak 3 kali. Masjid ini memiliki keindahan luar biasa baik dari bagian luar maupun interiornya. Masjid tersebut mampu menampung sekitar 10.000 jamaah dalam satu waktu sholat. Pembangunannya dimulai pada tahun 1908 dan hingga sekarang tetap menjadi salah satu tempat wisata religi terkenal di Sri Lanka. Masjid ini selalu terbuka untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Nama asli masjid tersebut adalah Jami-ul Alfar dan lokasinya berada di kota Colombo. Sri Lanka juga pernah mengguncang dunia kriket dan membuat banyak negara kagum dengan prestasinya. Beberapa pemain kriket legendaris Sri Lanka yang terkenal di dunia antara lain Mutia Muralidharan, Kumar Sangakkara, dan Lasith Malinga. Muralidharan dikenal sebagai salah satu bowler paling sukses sepanjang sejarah kriket dunia. Kumar Sangakkara dianggap sebagai salah satu batsman terbaik, sedangkan gaya lemparan khas Malinga masih sangat dikenang hingga sekarang. Hubungan Pakistan dan Sri Lanka juga dikenal sangat baik. Sri Lanka sangat menghormati Pakistan. Salah satunya terlihat setelah insiden penyerangan terhadap tim kriket Sri Lanka di Lahore pada tahun 2009. Setelah kejadian tersebut, Sri Lanka tidak mengambil tindakan buruk terhadap Pakistan dan tetap menjaga hubungan baik kedua negara. Sri Lanka juga pernah memenangkan Piala Dunia Kriket pertama mereka di bawah kepemimpinan Arjuna Ranatungga yang membuat dunia semakin mengenal kekuatan tim kriket mereka. Ibu kota resmi Sri Lanka adalah Sri Jayawardene-pura Kotte. Kota ini termasuk kota yang sederhana dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa dan tidak memiliki banyak tempat wisata terkenal. Namun berbeda dengan Colombo yang merupakan kota terbesar, paling populer dan paling indah di Sri Lanka. Hampir setiap sudut kota Colombo memiliki tempat menarik yang layak dikunjungi wisatawan. Banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa Colombo juga dianggap sebagai pusat pemerintahan penting di Sri Lanka. Kota ini memiliki jalanan yang bersih, tertata rapi dan dipenuhi gedung-gedung tinggi yang membuat suasananya terlihat modern dan mewah. Salah satu ikon paling terkenal di Colombo adalah Lotus Tower, yang juga dikenal dengan nama Nelum Kuluna. Menara ini memiliki tinggi sekitar 351 meter dan desainnya terinspirasi dari bunga lotus. Bentuk keseluruhan bangunan memang dibuat menyerupai buah tersebut. Lotus Tower memiliki 9 lantai dan menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi penduduk lokal maupun wisatawan asing. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Ganggaramaya Temple yang berada di kota Colombo. Kuil ini dianggap sebagai salah satu kuil paling penting dan paling indah di Sri Lanka. Pembangunannya melibatkan komunitas Buddha, Hindu, dan masyarakat Tionghoa. Di bagian dalam maupun luar kuil terdapat sangat banyak patung dan ornamen yang mempercantik bangunan tersebut. Berbagai patung besar berwarna-warni menghiasi area kuil dan membuat siapa saja yang melihatnya merasa kagum. Ganggaramaya Temple memiliki area yang sangat luas dan menjadi salah satu destinasi wisata religi paling terkenal di Sri Lanka. Tempat wisata tersebut selalu terbuka bagi para wisatawan dari berbagai negara. Setiap tahunnya, lebih dari 2 juta orang datang berkunjung untuk melihat keindahannya secara langsung. Jika wilayah Colombo dan daerah sekitarnya digabungkan, maka luas keseluruhannya mencapai lebih dari 1.000 km persegi. Jumlah penduduk kota ini sendiri sekitar 800.000 jiwa. Colombo berada tepat di tepi laut sehingga memiliki pemandangan yang sangat indah dan suasana yang memikat para wisatawan. Pasar terbesar dan paling sibuk di Colombo, bahkan di seluruh Sri Lanka, adalah Petah Market. Di pasar ini, hampir semua kebutuhan hidup bisa dibeli dengan harga yang cukup murah, mulai dari makanan, pakaian, barang elektronik, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari tersedia dengan mudah. Setiap hari, lebih dari 500.000 orang mengunjungi pasar tersebut untuk berbelanja ataupun menjalankan usaha. Di kawasan itu juga terdapat Petah Floating Darket yang dibangun di atas kanal air yang terhubung dengan laut.
Struktur pasar ini sebagian besar dibuat menggunakan kayu sehingga memiliki tampilan unik dan tradisional. Aktivitas perdagangan di sana sangat ramai dan berkembang pesat. Banyak masyarakat Sri Lanka bermimpi memiliki toko atau menjalankan bisnis di area pasar tersebut. Komunitas Tamil keturunan India juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam aktivitas perdagangan di sana. Sri Lanka memiliki dua bahasa nasional, yaitu Sinhala dan Tamil. Namun sebagian besar masyarakatnya juga mampu berbicara menggunakan bahasa Inggris. Karena itu, para wisatawan asing biasanya tidak mengalami kesulitan saat berkomunikasi di negara ini. Nilai Rp1 Sri Lanka setara dengan sekitar 0,91 paisa Pakistan. Sri Lanka dikenal sebagai negara yang sangat hijau dan subur. Kemanapun kalian pergi, pemandangan pepohonan dan alam hijau akan selalu terlihat. Negara ini dipenuhi hutan, air terjun yang indah, sungai dan juga danau alami. Karena curah hujan yang cukup tinggi, beberapa wilayah Sri Lanka sering mengalami banjir. Bahkan saat ini masih ada sejumlah daerah yang terdampak banjir dan pemerintah terus melakukan penyelamatan serta membantu warga keluar dari daerah yang tergenang air. Sekarang, kita menuju sebuah benteng kuno berusia sekitar 1.600 tahun yang dibangun di atas bukit batu besar. Tempat tersebut dikenal dengan nama Sigiriya. Benteng ini berdiri di ketinggian sekitar 1.200 kaki dari permukaan tanah. Untuk mencapai puncaknya, para pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga. Walaupun perjalanan cukup melelahkan, semua rasa lelah akan terbayar ketika sampai di atas karena pemandangan yang terlihat sangat luar biasa indah. Hingga sekarang, belum diketahui secara pasti siapa yang membangun benteng bersejarah tersebut. Namun, Sigiriya tetap menjadi salah satu tempat wisata favorit yang selalu dikunjungi para turis dari berbagai negara. Pernikahan di Sri Lanka terkenal sangat meriah dan penuh warna. Setiap masyarakat melaksanakan tradisi pernikahan sesuai agama dan budaya masing-masing. Pengantin biasanya mengenakan pakaian tradisional khas Sri Lanka yang terlihat elegan dan menarik. Banyak orang menganggap wanita Sri Lanka memiliki kecantikan yang sangat menawan dibandingkan pria-prianya. Sri Lanka juga terkenal memiliki populasi gajah yang cukup banyak. Banyak masyarakat memelihara gajah dan menggunakannya untuk berbagai pekerjaan maupun acara budaya. Dalam sebagian besar festival besar di Sri Lanka, gajah menjadi bagian penting dari perayaan tersebut. Pemerintah Sri Lanka bahkan memiliki data lengkap tentang seluruh gajah yang ada di negara itu, mulai dari usia, lokasi, hingga siapa pemiliknya. Di kota Colombo, terdapat komunitas Muslim dalam jumlah yang cukup besar. Karena itu, wisatawan Muslim dapat dengan mudah menemukan makanan halal dan masjid di berbagai sudut kota. Banyak turis asing lebih suka menginap di hotel-hotel yang berada tepat di depan pantai karena pemandangannya sangat indah. Saat musim panas tiba, pantai-pantai di Colombo biasanya dipenuhi pengunjung dan wisatawan. Sri Lanka juga termasuk salah satu negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Dari setiap 100 orang, sekitar 95 diantaranya mampu membaca dan menulis. Colombo University dan Sri Jayawardene Purakotte University merupakan dua universitas terbesar dan paling terkenal di negara tersebut. Sistem transportasi di sana juga cukup maju dan tertata dengan baik. Jalan-jalan di sana terlihat luas dan nyaman digunakan. Berbagai sarana transportasi seperti bus modern, becak, mobil pribadi, hingga taksi tersedia dengan mudah. Bandara terbesar Sri Lanka berada di kota Colombo dan melayani sekitar 75% penerbangan internasional maupun domestik negara itu. Jika kalian ingin menikmati pemandangan alam yang luar biasa, maka perjalanan menggunakan kereta api di Sri Lanka adalah pilihan terbaik. Jalur kereta di sana melewati hutan hijau, pegunungan, dan lembah yang sangat indah. Bahkan dari Sri Lanka menuju India juga tersedia jalur kereta yang melintasi lautan. Bagi warga Pakistan, visa kunjungan Sri Lanka selama 30 hari bisa didapatkan dengan biaya sekitar Rp12.900 Pakistan. Setelah membeli tiket penerbangan Fly Dubai seharga sekitar 1,2 lah rupiah Pakistan, kalian sudah bisa tiba di Bandara Colombo, Sri Lanka. Pendapatan domestik bruto atau GDP tahunan Sri Lanka mencapai sekitar 99,8 miliar dolar AS. Beberapa tahun lalu, negara ini sempat mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Pada masa itu, banyak masyarakat kesulitan membeli obat-obatan dan kondisi bisnis hampir lumpuh total. Penghasilan masyarakat rata-rata bahkan tidak mencapai 2.000 dolar per tahun. Namun sekarang, keadaan mulai membaik. Pendapatan masyarakat meningkat hingga sekitar 4.000 dolar per tahun dan aktivitas bisnis juga kembali
kembali berkembang pesat. Jadi, itulah tadi dokumenter singkat kita tentang negara Sri Lanka. Semoga informasi dan perjalanan kali ini bisa menambah wawasan dan memberikan hiburan untuk kalian semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali di video berikutnya dengan pembahasan negara dan tempat menarik lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.